Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang rekayasa perangkat lunak untuk ujian tengah semester. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laka Riperdian dengan nomor induk mahasiswa 22066012196, kelas Informatika 3B. Mata kuliahnya Rekayasa Perangkat Lunak. Dibuat guna untuk memenuhi UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Yayan Cahyan, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Materi yang pertama ada pengertian Requirement Engineering. Requirement Engineering atau yang disebut RE adalah proses yang bertujuan untuk mendefinisikan, menganalisis, dan menetapkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pelanggan dan pengguna akhir. Tahapan dalam proses requirement engineering meliputi yang pertama ada elicitation atau pengumpulan kebutuhan dari berbagai sumber. Yang kedua, specification atau pendokumentasian kebutuhan secara lengkap. Terus yang ketiga, validation and verification. Pemeriksaan apakah kebutuhan yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Yang terakhir, manajemen. Pengelolaan perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan selama siklus hidup perangkat lunak. Di sini saya mengambil judul studi kasus Sistem Manajemen Penjualan di sebuah toko olahraga. Latar belakangnya, sebuah toko olahraga bertujuan ingin meningkatkan pengelolaannya, penjualannya, dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik kepada sebuah pelanggannya melalui implementasi sistem manajemen penjualan. Tujuannya yaitu ingin meningkatkan efisiensi proses penjualan dan pembayaran di tokonya, lalu memantau inventaris dan mencegah kekurangan stok atau overstock, memberikan promosi dan diskon dengan lebih efektif, lalu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan juga personal. Kedua, stakeholder. Yang poin pertama ada manajer toko olahraga. Kedua, tentunya ada kasir. Yang ketiga, pelanggan. Yang keempat, analisis penjualannya. Kelima, pengembangan sebuah perangkat lunaknya. Seterusnya, kebutuhan fungsional. Terdapat 4 poin. Yang pertama, sistem kasir yang cepat dan juga efisien. Kedua, pelacakan inventaris secara real-time. Yang ketiga, integrasi dengan sistem manajemen pelanggan untuk memberikan penawaran yang khusus. Yang keempat, laporan penjualan harian dan analisis tren penjualan. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, antarmuka, pengguna yang ramah pengguna dan responsif. Sistem dapat diakses melalui perangkat mobile untuk memudahkan staf di lapangan. Keamanan data pelanggan dan transaksi yang tinggi. Terus dukungan untuk integrasi dengan platform e-commerce jika toko sudah memiliki penjualan online. Metode pengumpulan kebutuhannya ada yaitu wawancara dengan manajer toko dan penjualannya, analisis data penjualan dan inventaris historis,
observasi langsung terhadap proses penjualan di tokonya. Lalu tantangan utama tersebut yang pertama, integrasi sistem yang baru dengan sistem manajemen pelanggan yang sudah ada. Lalu menyesuaikan sistem dengan variasi produk dan ukuran di toko olahraga. Meminimalkan gangguan operasional selama fase implementasi. Risiko potensialnya di sini terdapat resistensi staf terhadap penggunaan teknologi dalam operasional sehari-hari. Adanya keterlambatan dalam pembaruan inventaris yang dapat menyebabkan masalah ketersediaan stok. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana requirement engineering dapat digunakan untuk merancang sistem penjualan yang menyelaraskan kebutuhan di sebuah toko olahraga, meningkatkan efisiensi operasional, hingga memperkaya pengalaman berbelanja pelanggan. Lanjut ke metode prototype. Metode prototype merupakan metode pengembangan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan adanya interaksi antara pengembangan sistem dengan pengguna sistem, sehingga di sini dapat mengatasi ketidakserasian antara pengembang dan juga pengguna. Terdapat gambar sini ada poin komunikasi, perencanaan yang secara tepat, lalu pemodelan perencanaan yang cepat, pembentukan prototipe, hingga penyerahan sistem atau perangkat lunak kepada pelanggan atau pengguna pengiriman dan juga umpan balik. Prinsipnya di sini melalui pengembangan sistem dilakukan serangkaian prototipe atau model awal produk. Iterasi terjadi berdasarkan umpan balik pengguna. Contoh kasusnya, dalam pengembangan aplikasi mobile, tim menciptakan prototipe antarmuka pengguna atau UI yang dapat diuji oleh pengguna untuk mendapatkan tanggapan awal sebelum pengembangannya penuh. Lanjut ke metode agil. Metode agil merupakan metode pengembangan proyek yang menggunakan siklus pengembangan singkat atau disebut dengan sprint, yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan suatu produk atau juga layanan. Terdapat gambar di sini ada plan, desain, lalu develop, seterusnya test, deploy, review, dan yang terakhir ada launch. Metode agil ini prinsipnya proyek dibagi menjadi iterasi kecil yang disebut juga sprint dengan fokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan. Contoh kasusnya, tim pengembangan perangkat lunak menggunakan pendekatan metode agil untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan secara langsung selama pengembangan proyek perangkat lunak. Dan juga materi yang terakhir ada metode waterfall. Metode waterfall merupakan model pengembangan software yang seperti dianalogikan air terjun, di mana tiap tahapannya dikerjakan secara berurutan dari yang paling atas hingga ke paling yang bawah. Gambar di sini juga dari yang paling atas ada poin requirements, terus yang ke bawah lagi design, lalu implementation, verification, dan juga yang paling bawah ada maintenance. Metode waterfall prinsipnya proyek dipecah menjadi fase-fase linear, dimulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, hingga juga pemeliharaan. Dengan setiap fase tersebut memiliki tahapannya tersendiri. Lalu contoh kasusnya di sini dalam proyek konstruksi perangkat keras seperti membuat jembatan, metode waterfall ini juga dapat ditetapkan dengan cukup jelas. Menetapkan tahapan seperti perencanaan desain, struktural, konstruksi, dan juga
pengujian sebelum penyelesaian sebuah proyek. Demikian sebuah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan kata yang tidak berkenan di Anda. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.